Tiba di Italia, Ruben Loftus-Cheek segera rampungkan transfer ke AC Milan. Gelandang milik Chelsea yaitu Ruben Loftus-Cheek diberitakan sudah mendarat di Italia pada Rabu kemarin 29 Juni untuk merampungkan proses kepindahannya ke AC Milan. Dalam laporan sejumlah media Italia, Milan dikatakan sepakat untuk menebus Loftus-Cheek dari Chelsea dengan nilai transfer di angka 21 juta euro. Dan guna menuntaskan transfer ini, sang pemain pun sudah bertolak ke Italia untuk mengikuti sesi tes medis. Dilaporkan oleh jurnalis kondang Italia yaitu Fabrizio Romano, Loftus-Cheek diberitakan baru saja mendarat di Bandara Kota Milano pada hari Rabu malam atau Kamis dini hari. Sang pemain dijadwalkan akan melakoni sesi tes medis dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebelum menandatangani kontraknya di akhir pekan ini. Kepindahan ke Milan akan menjadi pengalaman baru bagi Loftus-Cheek main di luar Inggris. Sang gelandang bakal mengikuti jejak jebolan akademi Chelsea lainnya yaitu Fikayo Tomori yang sudah lebih dulu membela Milan sejak tahun 2021. Menurut calciomercato.com, negosiasi penandatanganan Loftus-Cheek ketentuannya adalah sebagai berikut. Kesepakatan permanen sebesar 15 juta euro tetap ditambah 5 juta euro bonus potensial. Setelah transfer Marcos Portiello dikonfirmasi kemarin, AC Milan bersiap untuk menyambut penguatan pertama yang berpotensi menjadi starter di kampanye musim panas mereka. Loftus-Cheek siap memulai petualangan baru setelah menghabiskan seluruh hidupnya di London hingga saat ini. Pertama sebagai produk akademi di Chelsea, dan kemudian sebagai pemain tim utama dengan pinjaman di Fulham dan Crystal Palace. Pemain berusia 27 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Milan selama 4 tahun dengan gaji 4 juta euro bersih per musim dengan total nilai kesepakatan potensial hingga 36 juta euro. AC Milan sudah capai kesepakatan dengan Luka Romero dan bersaing untuk dapatkan single. Laporan dari Italia mengungkapkan bahwa AC Milan telah menyetujui persyaratan dengan striker Lazio Luka Romero dan tampaknya telah bergabung dalam perburuan bek sayap milik Torino, Wilfried Steven Single. Rossoneri mengubah skuad mereka setelah pencopotan Direktur Paolo Maldini dan Frederic Massara. Di antara prioritas utamanya adalah meningkatkan opsi di sayap agar sesuai dengan pendekatan menyerang pelatih Stefano Pioli. Berbagai sumber termasuk Sport Italia, Milanews.it dan Tutto Mercato Web semuanya percaya bahwa Milan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Romero, striker sayap yang kontraknya dengan Lazio berakhir pada 30 Juni. Dilaporkan tes medisnya telah ditetapkan untuk 7 Juli nanti. Sementara itu, Sky Sport Italia mengklaim bahwa AC Milan juga tertarik dengan Singo yang berusia 22 tahun, yang kontraknya dengan Torino akan habis pada Juni 2024. Pemain internasional Pantai Gading itu adalah bek kanan dan juga bisa bermain di posisi yang lebih maju. Dia sudah dikaitkan dengan Juventus dan Inter, jadi akan ada persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Detik-detik krusial AC Milan dapatkan Christian Pulisic. AC Milan dan Chelsea sedang dalam detik-detik krusial perihal negosiasi transfer Christian Pulisic. Di momen ini, negosiasinya bisa kolaps atau justru berjalan lancar. Sejak pertengahan musim 2022-23, Pulisic memang ingin hengkang
menit bermain yang minim jadi alasan utama sang pemain ingin mencari klub baru. Untungnya, Chelsea membiarkan pemain berusia 24 tahun itu pergi. Pulisic masuk dalam daftar jual The Blues di musim panas 2023. Sementara ini, Milan jadi satu-satunya tim yang serius untuk menyelamatkan karirnya. Negosiasi masih berlangsung tetapi keadaannya sedikit runyam. Sky Sport menjelaskan bahwa sekarang Milan dan Chelsea berada di momen yang paling menentukan, lanjut atau tidak. Sebab Milan punya penawaran yang terbatas untuk mendatangkan Pulisic. Mereka hanya akan membayar paling mahal 25 juta euro. Jumlah itu di bawah permintaan Chelsea. Bandrol harga yang ditetapkan untuk kapten timnas Amerika Serikat itu di kisaran 30 hingga 35 juta euro. Apabila Milan dan Chelsea bisa menyelesaikan masalah soal biaya transfer, negosiasi ini diketahui akan berjalan lancar. Pulisic telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Milan. Ia tidak ada masalah untuk pindah ke Liga Italia. Fokusnya saat ini adalah mendapatkan kembali menit bermain yang banyak hilang di Chelsea. Alasan Milan hanya bisa menawarkan dana yang terbatas karena aturan FFP. Mereka tidak ingin melanggar itu dengan membayar Pulisic terlalu mahal. Aturan FFP ini pula yang jadi alasan Chelsea menjual Pulisic sedikit lebih mahal. Mereka harus mencari untung dari penjualan pemain agar tidak dikenai hukuman. Milan sudah dekati Valencia, segera lepas penawaran resmi untuk Yunus Musa. AC Milan dikabarkan telah mendekati Valencia dan akan segera melepas penawaran untuk pemain mereka Yunus Musa. Milan musim ini sangat membutuhkan asupan gelandang baru, sebab mereka sudah melepas Sandro Tonali ke Newcastle. Mereka juga sudah memulangkan Timo Bakayoko dan Arthur Flex. Sementara itu Ismail Bennacer masih cedera. Milan sekarang hampir berhasil mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Ia bisa diangkut dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Setelah hampir pasti akan menuntaskan transfer Ruben Loftus-Cheek, AC Milan segera bergerak mencari target lainnya. Mereka kini dilaporkan mengarahkan radar transfernya ke Spanyol. Targetnya ke klub Valencia. Milan diklaim tertarik pada gelandang muda mereka yakni Yunus Musa. Milan pun dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan pihak Valencia. Kabar tersebut diklaim oleh Fabrizio Romano. Milan juga disebut akan segera melepas penawaran perdana pada Valencia untuk pemain 20 tahun itu. Nominalnya sekitar 20 juta euro. Memahami AC Milan kini telah membuka pembicaraan konkret dengan Valencia untuk Yunus Musa sebagai salah satu target utama untuk lini tengah setelah kesepakatan Loftus-Cheek dilakukan. #AC Milan. Negosiasi sedang berlangsung. Tawaran pembukaan sekarang diharapkan segera setelah biaya 20 juta euro bisa cukup untuk mencapai kesepakatan. Kehadiran Yunus Musa akan sangat membantu AC Milan. Ia memang seorang gelandang tengah. Tapi Yunus bisa bermain di posisi lainnya. Ia pernah dioperasikan di pos gelandang serang dan gelandang bertahan. Ia pernah juga dipercaya bermain di pos gelandang kiri. Selain itu, Yunus juga sempat ditempatkan di sayap kanan.